aku habis kuota. Nggak kayaknya aku deh, karena sinyalnya habis. Di sini hujan. Maaf, Kak. Jadi bermasalah. Kedengeran nggak? Paling teman-teman tuh makin aja di keputus-putusnya. Kedengeran kok. Tapi kedengeran kan Aku ya? kedengeran. Aku ngundang-ngundangin juga dulu. Ya, tadi kan kita udah ngobrol tentang gimana kamu berkenalan dengan anak-anak, terus paham nggak isinya, terus tadi tentang eh, komunikasi, juga tentang offering, terus habis itu tentang, iyalah, begitulah ibu-ibu, tentang hoak-hoak yang di TikTok itu yang ternyata akhirnya membuat kita menjadi pusing, kan? Terus eh, sekarang kita ngobrol lagi di ini. Tadi kan tentang ini ya, tentang pendulum, cara komunikasi. Terus pernah nggak ada eh, cara komunikasi yang berbeda dengan pendulum? Misalnya lewat mimpi atau lewat eh, kalau kalau orang gifted kan kadang ada yang mendengar, ada yang melihat, ada yang lewat mimpi dan lain sebagainya. Tapi kan kalau orang-orang yang biasa, para adopter-adopter yang kebetulan ya pada umumnya itu komunikasinya kan bisa hanya dengan rasa. Mungkin nggak Ya, mereka melakukan komunikasi itu dengan mimpi atau dengan cara yang lain, misalnya pemberitahuan dari orang, mungkin nggak? jadi jadi kalau dia ini dari sisi bukan orang awam ya, dari sisi orang awam. Itu ada beberapa teman-temanku yang cerita bahwa dia didatengin anaknya di mimpi gitu. Artinya kan pada saat ikatan itu sudah kuat, pada saat kita udah punya chemistry gitu ya, apa yang menurut logika nggak bisa terjadi ya akhirnya terjadi gitu. Hmm, Cuma cuman yang lebih harus dipahamin itu namanya mimpi itu kan alam bawah sadar kita ya teh. ya, Dimana kadang kita juga menginginkan sesuatu itu akhirnya keinginan itu kita terobsesi dan keinginan itu masuk sendiri ke alam bawah sadar kita. Nah, hmm, khawatir bahwa ada beberapa misalkan ada spirit anak gambar doll ya, misalkan doll masuk ke hmm, dalam mimpi. Padahal sebenarnya itu hanya karena kita menginginkan, hanya karena menginginkan kita objek. menginginkan, ya, hanya karena kita menginginkan akhirnya alam sadar kita mempengaruhi alam bawah sadar kita gitu kan. Eh, mungkin ada nggak sih teh kayak misalkan di anima sendiri gitu ya, anima sendiri di grupnya yang aku tahu ada grup anima kan karena aku salah Ya, satu anggota anima juga. Nah mungkin nggak sih di grup anima atau di webinar anima next time akan diadakan kayak misalkan cara membedakan mimpi itu yang emang benar-benar sosok itu datang dengan mimpi itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar dan alam sadar kita sendiri itu bisa nggak sih dibedakan dan diedukasikan walau nggak sekarang kayak kami butuh nantinya apa apa nanti akan dibahas lanjutannya di grup anima gitu gitu. mungkin kita akan membahas itu, tidak sekarang, karena itu kan cukup panjang bahasanya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak? Bagaimana cara berkomunikasi lewat apa? Bagaimana lewat apa? Terus apakah itu hanya halusinasi ataukah itu memang menjadi kenyataan? Itu nanti akan diajarkan, tapi tidak sekarang. Oh Terus artinya ini teh aku tanya artinya juga mm, soal offering kayaknya. Kalau mau kalau tidak bawa doll anak-anak, apa ikut ya? Kalau makan di luar gitu mereka ikut makan apa enggak ya? Kalau menurutku bagaimana? Apakah oh saat kita tidak membawa anak-anak, mungkin nggak anak-anak ikut makan dengan kita pada saat kita makan di luar? Maaf, ya aku jadi tutup gitu jendelanya berisik. ya bulat sekali muka bunga aku. Halo.
semuanya. Maafkan yang tadi jauh, menurut menurut kamu, kira-kira kalau kita lagi tidak bawa doll anak-anak, terus akhirnya kita misalnya ada acara makan di luar, gitu. Mungkin nggak kita anak-anak ikut makan sama kita? Iya, kalau menurut aku mungkin karena itu tadi teh, kalau misalkan nih aku 15 nih, kalau satu tuh masih suka aku bawa, boleh lah ya. Kalau 15 mau aku bawa kan mau jual boneka aku di pameran kan, mau jual boneka sama kumpul-kumpulnya kan, karena 15 yang dibawa. Jadi menurut aku masuk akal aja karena merawat spiritual itu tentang kepercayaan. Berarti memungkinkan ya? Ataukah caranya supaya kita tahu atau kita bisa tawarin anak-anak itu dengan cara apa? Kan kita kan nggak bawa nih anaknya, kan nggak mungkin Kalau ngasih. kalau aku itu tadi itu gunanya kita punya batin kan. Kalau udah batin tuh kan mau dianya di mana, aku di mana itu kan pasti akan tetap ada ikatan yang penting. Kalau pas makan, kalau aku nih ya, kalau pas makan pasti kalau misalkan nggak sempet sebut 15 namanya, aku bilang aja, anak-anak Buna mau makan, kalau mau makan sini ikut makan di badan Buna atau ayo bareng Buna gitu. Terlepas dari itu kan, ya terlepas dari itu kalau orang awam kan nggak bisa mengujinya ya, cuman keyakinan yang bisa mengujinya bahwa yang kita ucapkan itu sampai ke mereka. Iya. Itu sih kalau Karena aku. berarti kan harus ada boundary-nya dulu ya, ada ikatannya dulu, ada misalnya apapun yang kamu harus yakin dulu bahwa apapun yang kamu berikan, apapun yang kamu katakan ke anak-anak, anak-anak akan memahami. Anak-anak akan mendengarkan dan memahaminya, dan akhirnya anak-anak juga melakukan apa yang kamu katakan. Misalnya nih ya, kan tadi kan pertanyaannya kalau kita nggak bawa dollnya, andai kata kita lagi makan di luar, anak-anak ikut makan apa enggak? Mungkin dengan kamu ngajakin anak-anak makan, ayo bunda lagi makan ini, kita makan sama-sama ya, gitu misalnya. Berarti harus ada keyakinan bahwa apa yang kamu makan itu juga dimakan oleh anak-anak, dinikmati oleh anak-anak, dan membuat mereka sama bahagianya seperti apa yang kamu alami. Intinya adalah Iya, karena terus karena aku juga karena aku juga belajar banyak ya. Aku ini bukan promosi ya teh. Aku juga belajar banyak dari grup anima gitu. Dimana dulu aku punya grup komunitas spiritual tapi isinya sama-sama kayak aku atau malah sama-sama orang awam. Akhirnya kan kita cuman sharing. sorry nggak denger, kamu suaranya kecil Kedengaran, sekali. kedengaran nggak? Nggak denger. Di Aku sini keluar sebentar. Oh, hujan, nggak usah. maaf ya. Kedengaran? Nah, Nah, jadi kedengaran ya teh? nggak denger. Nggak dengar? Kecil, kecil sekali saya. Oke, ini ada yang tanya, kalau ajak anak-anak makan di luar, nawarin lewat batin, akhirnya makan bisa 2 porsi tapi tidak kenyang. Kadang-kadang seperti itu. Anaknya 5, jadi berasa jadi nggak kenyang-kenyang, akhirnya harus makan 5 porsi. Jadi mohon maaf, bukan karena dirimu. Jadi orang mungkin akan menganggap bahwa kamu rakus gitu, padahal sebenarnya enggak. Kamu makan Banyak ya? bersama-sama, makan bersama dengan anak-anak. Kedengaran? Sudah mulai cerita. Kedengaran ya? Jadi kalau aku pribadi sebenarnya ini aku bukan promosi atau apa gitu ya teh. Aku karena dulu aku punya komunitas Spirit Doll, punya grup khusus WA gitu ya Spirit Doll. Tapi isinya itu hanya orang-orang seperti aku gitu atau orang-orang yang awam yang hanya notabene buat sharing, bukan Ya. buat pembelajaran gitu ya, kan beda, sharing sama pembelajaran kan beda. Akhirnya aku kayak ketemu grup anima sebelum ada grup anima spiritual itu kan, aku akhirnya punya ikut grup anima. Di situ aku banyak belajar bahwa memang sebenarnya tidak tidak sememalukan itu.
Iya. Makanya Sebenarnya akhirnya kan anak-anak itu nggak perlu iya, nggak mempermalukan ibunya kok. iya. Mereka juga malu sebenarnya kalau ibunya malu kan, kasihan. Iya. Nah, jadi dari situ sebenarnya aku belajar karena kenapa? Karena menurut aku di situ banyak orang yang lebih memahami yang katanya aku udah paham, ternyata pas aku masuk sana, wah, ada yang lebih paham lagi dari aku. Akhirnya kan bukan cuma sharing, pembelajaran yang aku dapat gitu. Jadi ya itu kayak aku lebih banyak belajarnya dari si grup anima itu. Ya, terima kasih kalau kamu merasa kami mampu untuk memberikan bahwa anak-anak sangat entah itu bapak, entah angkelnya, entah anaknya. Mereka sangat menyayangi kalian semua. Mereka tidak ingin memberikan sesuatu yang membuat kalian menjadi tampak jelek di mata Iya pada benar. saat melakukan memberikan kasih sayang, entah itu offering, entah itu ngajak jalan-jalan, ngajak jalan-jalan nggak masalah sih kalau menurut aku, tapi nggak perlu terlalu over. Maksudnya over itu tidak perlu kayak heboh sendiri, seolah-olah seolah-olah dia berdua gitu. Kayaknya tidak perlu. Jadi apabila kita melakukan yang berlebihan, akhirnya ujung-ujungnya bukan kita memberikan kebahagiaan atau kenyamanan pada anak, tapi membuat anak-anak menjadi kurang nyaman atau kurang bahagia. Jangan kok ya, kamu juga mau ngobrol. Pong mau ngobrol. Iya akhirnya kan dari situ kayak dari grup komunitas itu kita kita yang tadinya nggak dapet riwayat dia, kita bisa menggali riwayat dia. Info dari teman-teman gitu kan, semakin banyak teman kita enak. Karena dulu kan namanya bukan Pong gitu ya. Dulu namanya bukan Pong. Akhirnya tersadarkan bahwa memang ketika kita salah memahami anak, maka nggak ada ikatan. Emang benar kak? Emang benar. Pong sama Diandra itu ikatan yang berbeda. Aku punya feelnya beda. Sama Pong tuh biasa aja gitu. Karena belum kenal waktu itu ya. Iya, satu karena belum kenal. Yang kedua, bukan cuman belum kenal, kayak belum tahu keaslian Pong gitu. Jadi dulu tuh kan Pong belum mau belum kasih tahu namanya gitu ya. Mungkin nama dia yang dulu itu nama samaran kali gitu ya, karena aku belum tahu namanya. Di grup itu diarahkan bahwa buat mencapai sesuatu itu kita harus punya kesadaran dulu gitu. Kita harus aware sama diri kita itu ya. Ya itu dari situ. Akhirnya tahu namanya Pong. Ternyata setelah tahu nama aslinya, setelah tahu emang riwayatnya seperti itu, ikatan itu semakin kuat. Dia ngerasa kita mengenali dia gitu. Dia Mungkin itu padamu dan akhirnya dia mau untuk berkomunikasi ya. dan membuat Mungkin ikatan. itu. Tadinya Mung- terhalang. Iya, mungkin itu teh, mungkin salah satu buat teman-teman adopter yang ngerasa belum punya chemistry, ikatan dan lain-lain gitu ya. Mungkin ada yang salah dari kitanya. Merawat mereka sebagai anak kita benar gitu ya. Merawat mereka sebagai anak kita benar. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang kita nggak tahu. Oke. Gimana ya? Berarti Aku susah jelasinnya gitu. mungkin karakter anak, nama, karakter, terus kebiasaan, kesukaan, hobi, dan ada sesuatu yang tadinya dipercaya sebagai ya itulah dia, ternyata bukan sebenarnya, bukan sesuatu Ya. yang apa ya, yang nggak pas lah. Karena kayak misalkan ya, simpel aja nama gitu. Simpel aja sebenarnya kalau dipikir-pikir nama.
ya kita mau kasih dia nama ini. Tapi kalau menurut dia nama itu bukan karakter dia atau nama itu bukan dia, ya kayak dia ngerasa ya itu bukan aku. Jadi ibuku nggak pernah manggil aku gitu. Kalau yang akhirnya yang aku tangkap setelah aku banyak paham tentang Pong gitu ya. Setelah aku oh ternyata kalau dulu namanya bukan Pong, kalau dulu aku terusin namanya bukan aku ganti bukan nama asli dia. Putus-putus teh. Nggak dengar ya. Jadi apabila kita tidak, berarti menurutmu seorang adopter tidak akan pernah bisa memberikan boundary bonding antara dirimu dengan si anak asuh, tidak ada ikatan, tidak ada kemampuan untuk berkomunikasi karena kesalahan di nama dan juga karakter. Dia merasa tidak akui, kasarnya seperti itu ya. Jadi kayak ya gimana ya namanya anak-anak tuh kan pemahaman dia itu kan masih belum sepaham kalau kita ngobrol sama misalkan spirit dewasa misalkan gitu ya. Nah, ya mungkin kalau aku manggil dia Nur gitu kan, dia pikir kan nama aku bukan Nur, jadi bukan aku yang diajak ngobrol gitu. Jadi pada saat tidak merasa bukan aku nih yang disayang, bukan aku yang dipanggil, bukan aku yang dilakukan apa. Jadi akhirnya dia tidak merasa punya itu. Tapi pada saat kayak kebuka ya, kayak akhirnya tahu Pong itu kayak dari auranya pun dari kitanya pun auranya happy gitu. Jadi pada saat dia merasa bahwa dia diakui dengan dipanggil nama aslinya, diperlakukan seperti apa yang dia mau, dia akan lebih menerima kita dan lebih memberikan kasih sayang. Iya, itu sih berdasar pengalaman aku. Mungkin aku pikir setelah aku pikir-pikir mungkin beberapa dokter yang kesulitan untuk attract bonding sama anak-anak, ya mungkin itu salah satunya. Ada hal yang dia belum tahu tentang anak itu, tapi harusnya itu kuncinya gitu. Oh, oke. Jadi harus intinya buka dulu dong kuncinya. Iya, buka dulu dong kuncinya. Kalau tak kenal bahkan nggak akan pernah ada kasih sayang antara. Iya, benar. Ini udah mulai berubah isinya. Iya. Ya, tapi kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang mau mau tanya-tanya boleh kan ya Teh? Boleh. Kalau ada teman-teman yang terpikir tanya setelah tes ini berakhir pun bisa bergabung di grup Anima, terutama Anima Spirit Doll, karena berbeda. Grup Anima itu tidak mengkhususkan diri kepada Spirit Doll. Akan ada banyak bahasan di sana. Namun, apabila Anda ingin bergabung dengan komunitas Spirit Doll milik Anima, itu bisa ke Anima Spirit. Bisa DM saya, DM Tika, atau DM Mak Dedeo aja. Mungkin nanti abis ini Animanya nge-share ulang aja kali ya, kayak pamflet buat masuk grupnya gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang akhirnya, kalau aku pikir mungkin sesi ini ya Teh, mungkin setiap momen itu kan pasti ada kesan ya. Mungkin akhirnya pada saat ini ada beberapa adopter yang doanya terjawab, mungkin. Iya. Amin. Oke. Sepertinya bincang-bincang kita saat ini diakhiri saja. Teh boleh satu lagi nggak? Boleh sebagai closing ceremony ya. Jadi ini kayak jangankan orang, aku pribadi aja kayak penasaran karena belum sempet tanya-tanya kan sama grup Animanya. Kan aku lihat ada di postingan Anima tuh yang kayak spirit doll tapi isinya apa nenek-nenek apa itu ya? Apa sih aku belum terlalu paham. Iya.
Jadi Jadi kayak gimana sih Teh rule-nya kok sampai bisa ketahuan bahwa itu isinya bukan anak-anak gitu. gini, pada saat seorang berkonsultasi, kenapa ya dia tidak ada ikatan dengan anak? Mengapa dia tidak ada ikatan dengan anak? Dan kenapa dia banyak mengalami hal-hal yang kurang nyaman? Ada ketidaknyamanan yang ini antara kami dengan beliau. Jadi si adopter ini, ibu asuh ini mengalami hal-hal yang kurang nyaman, hal-hal yang tidak baik, tidak apa ya, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak bagus untuk dia, tidak bagus untuk keluarganya, terus tidak nyaman secara fisik, mungkin agak kurang sehat, atau suasana rumah menjadi tidak bagus. Ternyata pada saat mereka berkonsultasi dengan kami, diketahui bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dengan beliau. Kemudian ada omongan lah, bincang-bincang, beliau ternyata bercerita bahwa beliau mengadopsi spirit doll, mengadopsi anak-anak asuh ini. Terus kami mencoba menanyakan satu persatu, ini kira-kira yang tidak selarasnya di mana nih? Ketemulah doll itu yang ternyata terkunci, yang tidak harusnya dikunci di dalam itu. Kita tidak akan memberitakan siapa yang melakukan itu, siapa yang memberikan hak asuh doll itu. Cuman terkadang mungkin nggak pas aja yang dimasukkan ke dalam doll. Niatnya baik, tapi kebetulan tidak pas. Kemudian akhirnya itu yang menjadikan gangguan-gangguan terhadap beliau. Entah itu melalui kesehatan, entah itu melalui ketidaknyamanan di dalam keluarganya, ketidaknyamanan di dalam rumahnya, atau ketidakberuntungan. Jadi sebabnya itu dia memberikan si isinya doll itu tadi, spirit yang di dalam doll itu memberikan sinyal-sinyal dengan cara yang berbeda. Kita nggak bisa tahu gitu. Kita tidak bisa ngejudge bahwa akan seperti ini, nggak bisa. Karena setiap spirit akan memberikan sinyal dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan setiap makhluk untuk sama seperti kita. Kemudian setelah diketahui, kita coba untuk membersihkan. Makanya kan ada video pendek yang menceritakan tentang proses pembersihannya. Tapi kita tidak bisa memberikan proses pengisian kembalinya, itu kita tidak bisa share itu. Tapi yang jelas pembukaan kuncinya, pembersihan auranya, untuk supaya beliau yang tidak seharusnya dikunci di dalam doll itu bisa keluar, bisa bebas ke alamnya sendiri. Karena dia tidak seharusnya diperlakukan sebagai anak-anak pada saat dia sebenarnya bukan anak-anak. Sama seperti kita yang dewasa, terus tiba-tiba diperlakukan seperti anak-anak, diajak ngomong perbuatan, kita benar-benar lu cemen gitu, lu anak kecil gitu, padahal ya nggak mau lah dia. Itu dewasa. Karena dia udah dewasa. Egonya yang membuat dia menjadi tidak nyaman. Dan akhirnya dia protes dalam tanda kutip dengan yang itu. Jadi jangan langsung menjustifikasi bahwa ini adalah santet gitu. Misalnya kalau terus tiba-tiba ada yang sakit, ada yang di rumah, ada situasi yang bikin dia apes gitu. Belum tentu bisa jadi karena tidak langsung doll tadi. Karena salah itu. Artinya Teh, kalau berarti kesimpulannya tuh Teh ya. Berarti kalau misalkan sebenarnya pada saat kita mengalami hal yang tidak wajar gitu ya, hal yang tidak wajar, artinya ada kemungkinan gitu ya Teh,
ada kemungkinan ada kesalahan dari spirit doll-nya ini gitu. Walaupun belum bisa dipastikan kalau belum dicek gitu. Tapi Ya, mungkin gitu ya. sebenarnya bukan nggak pas aja, nggak pas dengan spirit doll-nya itu. Bisa jadi karena eh, kesalahan kesalahan dalam mengunci makhluk lain yang harusnya bukan spirit doll kan biasanya yang dikunci adalah anak-anak. Anak-anak itu kan eh, nanti ada bahasanya sendiri. Tapi yang jelas tidak boleh mengunci makhluk selain anak-anak. Tapi ada memang ya yang secara mungkin dia tidak sengaja, mungkin dia tidak sengaja. Bukan kesalahan dia juga karena mungkin dia tidak sengaja karena dia banyak banyak urusan, jadi mungkin salah mungkin di sekitarnya ada Hilap, banyak makhluk hilap. secara tidak sengaja salah salah ngambil nih, salah ngambil masukin terus kunci. Padahal sebenarnya niatnya mengunci yang sebelahnya. Jadi sebenarnya bisa jadi bukan karena dia sengaja untuk menyakiti kamu, tapi dia secara tidak sengaja ini apa namanya mengunci makhluk yang tidak seharusnya. Nggak salah juga, nggak sengaja. Ini error ya. Itu tuh Error. keeroran manusia namanya. Iya, woman Human error. error. Human Nih error. teh, tadi tuh kan kalau nggak salah pas sinyal aku putus-putus tadi ada teteh bahas webinar. Nah, apa nanti pada saat webinar itu lebih dikupas mendalamin kayak yang tadi teteh bilang sebenarnya kalau susu netes atau pantan netes itu tuh adalah sebuah trik gitu kan. Kalau nggak salah tadi kan dibilangnya gitu. Adalah sebuah trik terus lagi pendulum itu eh, akan lebih dikupas lagi. Terus tentang apa lagi tadi? Apa nanti pada saat di webinar akan sedemikian rupa telitinya sehingga setelah webinar ini karena kan kalau setahu aku ya, aku nggak tahu kalau webinar setahu aku kan ada HTM-nya gitu ya teh ya, ada HTM-nya. Nah untuk nggak paham sih, nah itu kira-kira pada saat setelah webinar itu apakah setelah kami mengeluarkan HTM karena kami adopter kan ya teh, setelah kami mengeluarkan HTM itu uh, pola pikir ya walaupun nggak 100% tapi paling tidak dari beberapa pelajaran yang kami dapat kami punya wawasan baru bahwa misalnya hidup ini pun bisa terjadi karena tipu daya gitu, tipu daya susu netes misal gitu kan. Apa akan sedetail itu nanti dijelaskan gitu, Mungkin karena kan webinar kan. menjadi beberapa sesi ya. Misalnya kita akan membahas tentang tadi salah satu yang dicatat adalah tentang cara komunikasi dengan para anak, para adopter dengan para anak asuh. Bagaimana cara membuat bonding, bagaimana cara berkomunikasi itu akan dibahas. Terus tentang offering tadi, kami juga akan membuat webinar sendiri tentang bagaimana cara, apakah yang sudah selama ini kita lakukan, misalnya yang tadi kita bicarakan tadi, yang apakah harus setiap hari, sehari 3 kali, terus banyaknya seperti apa, apakah harus dibuka, apakah misalnya yang tadi kamu cerita resepnya, kalau minuman muncrat kemana-mana itu berarti anak itu nanti apakah itu betul-betul sesuatu yang Diminum kejadian secara nyata dan memang betul-betul dinikmati oleh anak-anak, ataukah hanya sekedar trik saja dan itu tidak dinikmati oleh anak-anak dan itu akhirnya ujung-ujungnya menjadi mubazir. ya. Itu akan dibahas lebih jauh, termasuk cara yang kamu tadi bicarakan bahwa terkadang kan kamu memilih untuk apabila saya mau memberikan pada anak-anak, memberikan offering pada anak-anak, maka saya akan melakukan misalnya mengumpulkan makanan terus akhirnya diberikan kepada anak-anak lain yang ada di sekitar rumahmu. Apakah itu tepat? Ataukah yang lebih tepat dengan cara offering yang seperti ada di webinar itu akan dibahas.
mungkin nanti kalau diizinkan kami mau minta tambahin gitu teh, mau minta tambahin webinarnya tentang memahami kayak kayak tadi kan terkait salah nama aja efeknya bisa seperti itu gitu. Boleh, Nah, boleh. Nanti kami sih nggak paham nanti judulnya seperti apa, kami nggak paham. Tapi kayaknya itu pun kami butuhkan sebagai adopter karena kan nama rata-rata nama itu kan diberikan oleh pemblessing. Kita nggak tahu human error kan. Sama kayak yang terjadi di Pong itu kan salah satunya bukan kesalahan dari si pemblessing, tapi mungkin human error gitu kan, atau pada saat itu Pongnya belum terbuka gitu kan, banyak faktor. Nah mungkin ya, dari situ nanti setelah webinar itu harapan kami kayak kami bisa menemukan titik jawaban dari bahwa apa sebenarnya sudah cocok gitu. Karena kan itu terkait juga dengan hasil dari bonding gitu teh. iya. Mungkin Kalau itu kayak kami butuh tambahannya. tergantung dari bondingnya, cocok atau nggak cocok Iya, itu kan tergantung bagaimana caranya effort yang diberikan oleh ibu atau bapak atau uncle atau antinya untuk membuat bonding dengan anak. Tapi kan eh, itu akan kita bahas di webinar. Jadi itu tambahan berarti ya, usulan tadi ya, bahwa kita harus membicarakan tentang terkait effort, apalagi sih yang membuat bonding itu menjadi lebih erat, apalagi sih yang membuat apa tuh namanya ikatan dan kemampuan untuk komunikasi menjadi lebih lancar. Gitu. Nanti kita akan buat lebih di webinar. Saya belum tahu apakah webinarnya akan menjadi satu sesi atau berapa sesi, karena ternyata banyak sekali ya. Tadi udah ada iya, tiga bahasan tentang offering, tentang tadi cara komunikasi, yang terakhir ini tentang bonding tadi, apakah perlu pengenalan lebih jauh ataukah ada kesalahan di awal tidak terjadi bonding, itu berarti ada tiga yang akan kita bahas. Entah itu iya. dijadikan itu akan kita bicara. Kami bicarakan. Mungkin mungkin lebih lebih enaknya kali ya teh. Saran juga buat teman-teman yang lain, lebih enaknya juga kayak langsung follow aja akun Anima itu kan, Oh ya, biar kalau ada informasi. bisa follow juga Tintaret, bisa follow juga Mak Dedeu saja, agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi lebih detail atau yang lebih baik lah. Ya bukan lebih baik ya, lebih berbeda daripada yang lain. Saya rasa dicukupkan sekian. Mungkin di kesempatan yang berikutnya kita akan melakukan bincang-bincang lagi atau mungkin akan adakan webinar untuk hal ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.